Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi PPKN bab 5 kelas 7 semester 2 SMP Negeri 1 Kota Pinang. Bersama saya Mardiana SPD, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 1 Kota Pinang. Bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Maksudnya, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato yang terdapat di daerah Sumatera Barat, Sikaroban yang berasal dari daerah Palembang, Bubur Gunung yang berasal dari daerah Jawa, Mapalus yang berasal dari Minahasa, dan Subat yang berasal dari daerah Bali. Nah, hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dalam berbagai bidang kehidupan dari kegiatan gotong royong.
Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Nah, apakah maksud dari gotong royong? Nah, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, serta umat beragama. Adapun bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara yaitu: 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal yang berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23 ayat 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling bantu-membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik.
4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat berseagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap organ negara harus menghindari sikap yang tidak terpuji seperti di bawah ini. Sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa diri sendiri paling benar. 2. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, pada hakikatnya, dalam gotong royong terdapat kerjasama. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara antaranya sebagai berikut. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai kehidupan. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan masyarakat. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong yang terdapat di dalamnya unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu 1. Kerjasama dalam kehidupan sekolah. 2. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. 3. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Kerjasama dalam kehidupan sekolah. Manusia dalam kehidupannya selalu bekerja dengan orang lain. Disadari atau tidak, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. 2. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu, seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos, bakti sosial, untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan belajar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik,
termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat HUT RI, maksudnya hari ulang tahun Republik Indonesia dengan melibatkan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. 2. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. 3. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, ini contoh kerjasama dalam kehidupan sekolah ya. Nah, ini ada siswa yang sedang bergotong royong membersihkan ya halaman depan kelas. Nah, ini ada siswa yang sedang membersihkan kelas. Ini juga ya gambar siswa yang sedang membersihkan kelas ya, mengangkat sampah. Nah, ini dia ada rapat antara siswa dengan guru. Nah, berikut ini contoh kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ada masyarakat yang sedang bergotong royong membangun rumah. Nah, membersihkan selokan, ya, membersihkan jalan. Ini membersihkan, ini bergotong royong memperbaiki jembatan. Berikutnya ini contoh kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Ini dia ya diskusi media mengenai kerukunan bangsa. Nah, ini juga ada contoh ya, sedang rapat. Ini juga seminar praksi Golkar ya. Oke, ini juga ada ya acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikianlah rangkuman materi PPKN kelas 7 bab 5 tentang kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.